Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Tadi perjalanannya lancar ke sekolah? Alhamdulillah. Bapak senang kalian baik-baik saja. Dan kita dapat berkumpul di kegiatan belajar mengajar pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sebelum Bapak mengajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa ketua kelasnya? Ya, David, silakan. Alhamdulillah. Terima kasih, David. Nah, sekarang Bapak mau tahu siapa yang tidak hadir dalam kelas ini. Bapak absen dulu ya. Yang pertama, Budi Landscape hadir. David RGB ya hadir. Dedi Bezier. Dedi Bezier sakit? Sakit apa? Oh ya, ada surat izinnya? Oh ya, nanti kasihkan Bapak ya. Nanti biar di jurnal bisa ditulis sakit. Kemudian Eric Gradien. Eric Gradien. Oh, izin. Izin apa? Oh, LKS. Oh, yang tingkat nasional itu ya? Oh ya. Nanti surat izinnya taruh ke meja Bapak ya. Nanti diisi jurnalnya. Kemudian Nabila Triangel. Nabila Triangel. Ya, hadir. Kemudian Natasha Rectangle. Natasha Rectangle hadir ya. Kemudian Salsa Elip. Salsa Elip mana? Salsa Elip. Oh, izin. Izin kenapa? Oh ya, nanti suratnya kasihkan ke Bapak ya. Kemudian Sofia Angelora. Sofia Angela. Oh ya, kamu. Kemudian Tulus Monokrom. Oh ya, kamu. Kemudian Unita Vertically. Mana Unita Vertically? Oh, kamu yang di belakang ya. Oke. Jadi yang hadir 7, sakitnya 1, izinnya 2. Benar? Oh ya. Sudah siap kalian mengikuti kegiatan belajar mengajar pada pagi hari ini? Nah, Bapak akan mengulang materi yang minggu lalu. Tentang apa? Ada yang bisa jawab? Ya, David? Tidak tahu. Coba Budi. Ya, benar. Materi minggu lalu tentang menggabungkan objek dengan objek yang lain. Apa aja? Siapa yang bisa jawab? Coba Nabila. Nabila bisa jawab apa aja cara-cara untuk menggabungkan objek di Corel Draw? Ya, benar. Well. Siapa lagi? Sofia. Apa? Combine. Ya, betul sekali. Kemudian siapa ayo? Tulus. Ayo, Tulus. Trim. Oh iya, trim. Kemudian apa lagi? Budi lagi. Apa Budi? Ya, betul. Simplify. Ya. Ada lagi. Satu lagi.
Siapa? Yunita? Yunita? Ya, betul, intersect. Kemudian ada yang bisa menyebutkan kegunaan dari tool-tool yang tadi disebutkan oleh temannya. Mulai dari well. David, coba David. Ya, benar sekali. Well itu untuk menggabungkan beberapa objek menjadi satu. Benar sekali David. Kemudian ada lagi combine. Daddy? Oh, Daddy nggak masuk ya? Tulus? Apa tulus? Combine. Nah, benar sekali. Combine itu untuk memotong sebuah objek menggunakan objek yang lainnya. Kemudian simplify. Kemudian simplify, ya Sofia. Nah, benar sekali. Simplify itu agak mirip dengan trim, yaitu memotong, tapi yang memotong itu yang atas sendiri. Jadi yang bolongnya itu mengikuti yang bentuk yang atas sendiri. Jadi bawah-bawahnya mengikuti bolong-bolongnya yang atas sendiri. Misalnya ada dua objek, yang atas ini setengah lingkaran, yang bawah ini segi 4. Nah, ini yang segi 4 akan terpotong setengah lingkarannya. Jadi tinggal kayak gini, seret gitu. Kemudian yang terakhir, intersect. Ayo, siapa yang bisa jawab? Budi lagi, ya Budi. Nah, benar. Untuk menciptakan sebuah objek baru dari penggabungan atau pemotongan dari dua objek atau lebih. Nah, kalian sudah paham ya materi yang lalu. Ya, materi selanjutnya yaitu materi ke-6 tentang efek-efek yang ada di CorelDRAW. Efek-efek yang ada di CorelDRAW itu ada banyak sekali. Ada 8 efek. Kalian sudah belajar membuat efek gambar vektor di CorelDRAW kemarin? Belum? Ya, kita latihan hari ini. Bapak jelaskan dulu materi-materinya dulu, nanti kita ke lab buat praktek. Nah, ada 8. Yang pertama, ada drop shadow. Kemudian ada kontur, ada blend, ada distort, kemudian ada envelope, ya. Kemudian ada extrude. Kemarin yang sudah baca siapa? Budi, coba Budi sebutkan apa aja efek-efek yang di CorelDRAW yang kemarin di paket halaman 90. Nah, betul, ada drop shadow. Siapa lagi? Sofia? Nah, ada lagi blend. Kemudian salsa. Nah, betul, ada extrude. Nah, apalagi? Siapa? Nabila? Nah, betul, ada kontur. Siapa lagi ayo? Yunita? Ada distort. Envelope. Kemudian ada lagi. Ada extrude. Budi? Nah, ada transparasi atau transparency. Kemudian yang terakhir ada
power clip. Nah, Bapak akan menjelaskan apa itu efek Corel Draw. Intinya memberi bayangan pada objek. Ada bayangan yang ke kanan, ke kiri, ada yang ke atas samping, kanan, samping kiri, atas. Kemudian ada yang menyebar. Biasanya itu ada istilahnya itu small, medium, high. Nah, seperti itu. Ini contoh-contohnya, Bapak kasih tahu seperti ini. Nah, ini ada sebuah gambar. Ada sebuah gambar kamera ya. Di sekitar gambar kameranya itu ada bayangan putih. Dasarnya hitam. Benar sekali. Yang selanjutnya yaitu efek kontur. Efek kontur itu memberi kayak sebuah garis tebal pinggiran. Jadi ada objek, misalnya ada persegi panjang. Nah, yang dinamakan kontur itu bisa ke dalam maupun keluar. Jadi intinya menambahkan garis tepi, baik bisa diatur tebal tipisnya. Seperti itu. Bapak contohkan seperti ini. Nah, ini ada sebuah gambar kamera. Nah, di sekeliling gambar kamera itu terdapat garis putihnya itu. Nah, garis putihnya itu dinamakan kontur. Bapak memakai kontur keluar atau out. Kemudian ada yang namanya blend. Blend itu misal ada dua objek yang saling berjauhan. Nah, blend itu untuk mengisi ruang yang ada di antara kedua objek tersebut. Misalnya yang ini kecil, yang ini semakin besar. Nah, nanti ini mengikuti semakin kecil, lebih besar sampai paling besarnya yang objek kedua ini. Nah, Bapak kasih contoh ya. Nah, ini mulanya. Mulanya itu ada dua objek, putih dan hitam. Nah, dengan di blend, itu nanti ada objek yang mengisi ruang di antara dua objek tadi. Jadi semakin besar. Nah, yang paling besar yang terakhir sendiri ini yang warna hitam. Kemudian warnanya juga dari putih ke abu-abuan ke hitam seperti itu. Kemudian efek yang lain lagi yaitu efek distort. Efek distort ini dapat mengubah bentuk menjadi abstrak sesuai perintah kita. Nah, misal kita punya objek itu kotak atau persegi, ya, persegi. Nah, dengan kita distort, ya anak-anak, dengan kita distort, kita dapat mengubah bentuk persegi itu menjadi sebuah bentuk lain atau abstrak. Misalnya kalau kita tarik keluar, biasanya itu akan keluar ke kanan, biasanya itu akan melengkung gini. Jadi bunga ada 4 gini. Kalau kita tarik ke kiri, biasanya itu ada kayak jadi lancip. Biasanya kalau ke dalam itu nanti luarnya itu melengkung gini. Kalau ke kiri biasanya itu lancip gini. Lancip. Nah, seperti ini. Bapak kasih contoh ya. Nah, seperti ini. Misal ada segi berapa itu? Segi 8. Segi 8, Bapak distort ke kanan biasanya. Ke kanan. Setelah Bapak distort, itu akan berubah, melengkung. Jadi, sisi-sisinya akan melengkung seperti ini. Jadi kayak bunga, seperti itu. Kemudian ada yang namanya
envelope. Envelope ini mengubah objek menjadi objek yang lainnya. Misal envelope. Envelope itu biasanya tulisan atau objek itu nanti akan bisa mengikuti bentuk yang di-envelope-kan tadi. Misalnya ada bentuk ini segitiga atau kotak atau lingkaran. Nah, nanti tulisannya itu akan menjadi objek yang di-envelope-kan. Misalnya kita ada objek segitiga dan tulisannya ada, misalnya ada desain. Nah, nanti desainnya nanti mengikuti objek yang ini segitiga tadi. Bapak contohkan ya. Nah, ini contohnya. Misal ada tulisan Corel Draw ya, Corel Draw biasa. Nah, terus ada bawahnya itu trapesium, objek trapesium. Nah, vektor atau vektor ya. Nah, itu nanti tulisannya akan mengikuti objek yang di-envelope-kan. Jadi seperti ini. Nah, jadi tulisan Corel Draw-nya itu menjadi trapesium gini, set, gitu. Kemudian ada lagi efeknya, efek extrude. Nah, efek extrude ini biasanya untuk 3D, ya, 3 dimensi, memberikan efek 3 dimensi. Seperti ini contohnya, misal kita ada kamera. Nah, kamera kan awalnya kamera aja, datar. Nah, kita tarik ke belakang. Nah, itu ada kayak efek 3 dimensinya. Nah, itu aslinya itu cuma gambar 2 dimensi nih. Bapak tarik ke belakang atau ke kanan atas. Nah, itu akan menjadi 3D atau 3 dimensi. Seperti itu. Kemudian ada yang namanya transparansi, efek transparansi. Efek transparansi ini untuk mengubah objek menjadi transparan. Ya, benar sekali. Seperti ini contohnya. Nah, awalnya kan tulisannya hitam, Corel Draw gitu, hitam. Paham? Nah, di Corel Draw ini, di tulisan Corel Draw ini ditransparansi. Bentuk transparansi itu macam-macam. Ada yang menyebar seperti yang contohnya ini. Jadi atasnya itu transparan, bawahnya ada hitam-hitamnya. Kemudian ada kayak polka dot, ada kayak banyak. Nanti Bapak tunjukkan di lab. Yang selanjutnya yaitu efek power clip. Efek power clip ini memasukkan objek ke dalam vektor. Kalau objek ke objek tidak bisa. Memasukkan objek ke dalam, ya benar, vektor. Vektor itu bisa kita menggunakan pen tool, bisa menggunakan Bezier, dan sebagainya. Seperti ini contohnya. Seperti ini. Nah, awalnya kan ada gambar atau objek kamera, kemudian ada vektor lingkaran. Nah, ini objeknya ini kita masukkan ke lingkarannya. Nah, ini objeknya ini masuk ke dalam vektor lingkaran. Seperti itu. Nah, sudah selesai materinya, kita ke lab dulu ya. Silahkan bawa alat-alatnya atau flash disk atau apa saja, pulpen, bisa membawa barang-barangnya, buku-buku maupun apa aja. Silahkan menuju lab. Nah, dibuka dulu ya Corel Draw-nya. Kalau sudah, di Ctrl N, Ctrl New.
Nah, di Ctrl N atau Ctrl New. Seperti ini. Bapak akan menjelaskan yang pertama dulu ya, yang drop shadow. Sudah siap? Budi, udah nyala komputernya? Oh, udah. David? David udah nyala? Oh, udah. Nabila? Nabila? Oh, udah. Natasha? Oh, yang belakang. Oke. Sofia? Sofia? Oke. Tulus monokrom. Ya, udah di situ. Yunita? Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Coba pakai yang sebelahnya aja. Yang komputer sebelahnya. Ya, itu memang agak rusak PC-nya. Ya, udah semuanya udah dibuka aplikasinya, CorelDRAW-nya. Nah, itu kita pakai CorelDRAW X7. Yang X7. Bapak pertama akan menjelaskan tentang efek bayangan dulu atau drop shadow. Pertama, kalian klik yang ini. Jadi seperti ini. Cari di toolbar. Nah, ini ada drop shadow. Ada tulisannya drop shadow, kalian klik. Nah, belum. Kita buat dulu objeknya. Misal kita buat objek ini aja. Segi 4 atau persegi panjang juga boleh. Seperti ini. Kita kembali ke pick tool. Nah, seperti ini. Kemudian kita warnai dulu. Kita warnai ini. Abu-abu boleh, kuning boleh, merah boleh. Kita pakai biru muda aja. Nah, seperti ini. Ini kan ada garis tepinya. Nah, ini dinamakan dengan garis tepi. Nah, ini kita bisa mempertebal garis tepinya dengan ini. Ada di menu yang ini. Namanya itu outline width. Bisa mengubah tebal tipisnya garis minggir. Nah, ini kita tepinya ini kita hapus saja. Kita hapus ke klik kanan di warna ini. Ada yang silangnya ini. Kita klik kiri, klik kanan seperti ini. Kita klik drop shadow-nya seperti ini. Nah, ini akan ada menu pilihan atau preset. Nah, ini ada flat top right, ini ada bayangannya di kanan atas, ada bottom right, ada di kanan bawah, ada flat bottom left, ada di kiri bawah, ada flat top left, ada kiri atas. Kemudian ada perspektif, jadi tidur ke kanan, ada bottom right, depan, jadi bayangannya di depannya, di depan bawah. Kemudian ada bottom left, ada bawah kiri, ada top left, belakang kiri. Kemudian ada small glow itu menyebar, small glow. Ada medium glow dan large glow. Misal kita pilih yang bottom right. Nah, seperti ini. Kita bisa mengatur ininya. Nah, transparansinya. Nah, warnanya, warna bayangannya ini bisa kita atur seperti ini. Kemudian ini untuk menyebar. Jadi semakin ke kanan semakin banyak jumlahnya akan semakin menyebar bayangannya. Nah, seperti ini.
Ini untuk ketajaman warnanya. Ini dinamakan drop shadow opacity. Yang ini shadow feathering. Sudah bisa? Oh, alhamdulillah. Paham ya? Apakah sulit? Ya, David, ada apa? Ya, seperti ini. Ini buat warnanya. Jadi kita bisa ganti-ganti warna, bisa biru, kuning, dan lain sebagainya. Coba kita pilih yang hitam aja dulu. Nah, ini untuk kayak multiply. Ini untuk match mode. Jadi modenya bisa berubah-ubah. Misal kita pilih subtract seperti ini. Kita pilih multiply. Misal kita ganti warnanya dulu ya, kuning. Nah, seperti ini. Nah, kita add. Nah, invert. Nah, awalnya kuning menjadi biru tua seperti ini. Ya, kemudian setelah itu kita buat lagi objek yak lagi ya. Misal kita buat lingkaran. Ini kita selanjutnya ya, efek yang selanjutnya yaitu efek kontur. Nah, setelah kita membuat sebuah objek atau vektor, nah ini kita warnai dulu, misal warna kuning seperti ini. Kemudian kita pilih yang kontur, di bawahnya drop shadow. Sudah ketemu? Nah, oke, kita pilih kontur. Kemudian ini ada macam-macam bentuknya, yaitu ada to center, ada inside contour, ada outside contour. Nah, biasanya kita menggunakan outside contour. Ini untuk yang ke dalam, yang inside. Ini yang keluar, outside. Kita pilih yang outside. Nah, ini tuh ada tingkatannya. Ini buat tingkatannya, buat stepnya. Jadi ini ada satu step atau satu lapis. Nah, kalau misal ada 2, ada 3, ini akan memperbanyak, mempertebal. Tapi ada banyaknya, seperti ini. Nah, sudah paham? Kemudian, ini kita satu aja. Kemudian ini untuk mempertebalnya. Nah, semakin banyak, semakin tebal. Seperti ini. Oh iya, kita warna dulu yang hitam aja. Kita ubah warnanya. Ini untuk mengubah warnanya biar kelihatan ya. Ini kita ubah hitam. Nah, seperti ini. Ubah hitam. Nah, seperti ini. Ini sudah ada konturnya. Ini untuk mempertipis. Nah, seperti ini. Sudah bisa? Apakah ada yang kesulitan untuk mencoba kontur ini? Tidak ada. Masih gampang ya. Kemudian kita lanjut lagi, kita menggunakan poligon ya. Kita pilih yang segitiga. Ini kita atur dulu sudutnya. Ini untuk mengatur banyak sudut. Seperti ini. Nah, ini ada segitiga. Bisa kita tambahkan menjadi segi 4, segi 5, segi 6, dan banyak segi-segi yang lainnya. Kita coba yang segitiga. Kita warnai dulu merah. Nah, seperti ini. Kemudian kita blend. Kita menggunakan blend. Berikutnya blend. Berarti kita membutuhkan 2 objek. Kita duplikat atau kita copy dengan cara Ctrl D. Ctrl D seperti ini. Kita geser ke kiri atas. Terus kita perkecil dengan cara klik shift bebarengan dengan klik kiri. Seperti ini. Nah, ini akan memudahkan kita. Kita warnai yang beda. Misal kita warnai biru ya. Kita warnai biru tua. Yang besar kita warnai merah. Nah, kita blend. Kita pilih efek blend seperti ini. Nah,
Nah, ini ada bayangannya seperti ini ya. Sudah bisa? Nah, bentar. Nah, ini semakin ke depan akan semakin besar. Jadi, misal kita kecilkan lagi. Nah, seperti ini. Semakin kecil, semakin besar, semakin ke depan. Nah, terus ini ada warnanya yang awalnya biru, yang tengah-tengah ungu, kemudian merah. Seperti ini. Kemudian, nah ini, ini untuk ini adalah jumlah blend objek atau objek yang sudah di blend seperti ini. Ini jumlahnya ada 20. Jadi kita bisa kurangi atau tambahi seperti ini. Nah, ini akan berkurang. Nah, ini ada 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Seperti ini. Kemudian kita akan mencoba efek distort. Kita pakai segi berapa? Kita pakai segi 5 aja ya. Kita tambahkan skinnya, kita gambar seperti ini. Jangan lupa tekan kontrol untuk menstabilkan vektornya. Nah, seperti ini. Kita warnai dulu. Jangan Yus. Jadi kita klik. Ini. Kita hilangkan dulu yang ininya. Titiknya yang antara yang di tengah-tengah sisi. Untuk menghilangkannya kita perlu shape tool. Sudah ketemu shape toolnya? Di bawahnya pick tool. Sudah? Nah, kita klik 2 kali. Nah, seperti ini. Sudah, kemudian kita kembali ke distort, menu distort atau efek distort. Seperti ini. Kita arahkan ke tengah-tengah vektor. Seperti ini. Nah, kalau ke kanan bentuknya lancip. Kalau ke bawah atau ke kiri bentuknya agak menggelembung atau tumpul. Nah, seperti ini. Kalau di sini seperti bunga, yang ini seperti bintang, ya. Seperti itu. Nah, semakin ke sini, nah ini maksimalnya seperti ini. Nah, kita coba buat bunga seperti ini. Kita tinggal tambahi lingkarannya. Seperti ini. Nah, jadi kita warnai seperti ini. Oke, kemudian kita coba efek extrude. Kita buat misal kita buat segi berapa ya? Segi 4 aja deh. Segi 4 kita gambar seperti ini. Nah, kita warnai merah. Kita klik efek extrude seperti ini. Nah, ini nanti kita klik yang senternya. Kemudian jangan lupa klik kontrol seperti ini biar tidak. Nah, kita klik ke bawah seperti ini biar tidak goyang ke kiri maupun kanan, biar center seperti ini. Nah, kita bisa juga ke samping seperti ini. Kita warnai bisa. Nah, seperti ini. Menjadi 3D. Seperti ini.
Nah, seperti ini 3D. Kita bisa mengubah warnanya dengan Ctrl K. Seperti ini, kita bisa warnai dengan yang lebih mudah. Seperti ini. Nah, sudah kan? Ini efek 3 dimensi. Sudah bisa semuanya? Alhamdulillah. Kemudian kita coba efek transparansi. Efek transparansi, misal kita ke ini aja. Ini, yang birunya ini tadi, kita klik yang uniform transparansi. Atau yang lainnya juga bisa, yang fontaine. Nah, fontaine ini seperti ini, kita bisa narik ke kiri, ke kanan dan juga kiri, atas bawah seperti ini. Banyak jenisnya, ada yang uniform ini menyeluruh. Nah, ini fontaine ini agak kesini semakin pudar. Nah, ini ada bentuk-bentuknya polkadot, ada kotak-kotak, polkadot lagi. Biasanya kita pilih yang seperti ini. Sudah, setelah itu kita ke power clip. Nah, misal kita power clip, kita ini grupkan dulu. Nah, ini semuanya kita power clip. Kita kelompokkan dulu sebentar. Nah, ini semua objek ini kita masukkan ke ini kotak yang ini. Caranya kita grupkan dulu, kita perkecil menggunakan shift ya. Kita masukkan ke ini kotaknya. Caranya dengan klik objek, pilih power clip, sudah nemu objek yang itu atas sendiri. Yang menu atas ada file, edit, view, layout, objek ya. Itu kalian pilih yang objek. Pilih power clip, sudah anak-anak. Nah, kita pilih place inside frame. Kita masukkan, kita klikkan ke objek yang ini. Nah, oh tidak bisa. Kita sebentar. Ini kita pisahkan dulu. Ctrl K objeknya, jadi ada objek ini aja. Nah, coba lagi objek, power clip, place inside. Nah, seperti ini. Sudah bisa dimasukkan ke objek. Nah, itu materi pada pagi hari ini. Apakah ada pertanyaan? Ya? Ya, Budi? Oh ya, kalau power clip itu hanya bisa objek dengan vektor. Jadi objek dengan objek tidak bisa. Ya, seperti itu. Nah, untuk penugasannya atau tugas untuk pertemuan kali ini yaitu kalian membentuk berapa ya? Ini ada 10 siswa ya. Ada 10 siswa. Ada yang tidak masuk, nanti kalian kabari. Nanti kalian bentuk kelompok, satu kelompoknya 2 orang. Jadi satu kelompok 2 orang. Nanti setiap kelompok itu mencari atau melihat-lihat, mencari sebuah gambar yang berhubungan dengan efek pada gambar vektor yang tadi Bapak sudah jelaskan. Ada 8. Nah, dari 8 ini kalian bisa pilih 4 gambar yang ada unsur efek dari ke-8 ini. Paham?
Nah, ya, kamu. Ya, benar sekali. Misalkan gini, ada sebuah iklan. Nah, iklan itu ada tulisannya. Misal ada iklan di internet, gambar iklan gitu ya. Gambar iklan ada tulisannya, misal dicari lowongan pekerjaan. Nah, di lowongan pekerjaan itu ada unsur yang namanya kontur. Nah, itu kalian bisa lihat di kontur itu lagi. Seperti itu. Kemudian ada misal gambar rumah. Nah, gambar rumah kan biasanya ada bayangannya. Nah, itu ada unsur bayangannya. Nah, itu kalian cari seperti itu. Paham? Nah, kalau belum paham bisa ditanyakan. Apakah kalian sudah paham? Alhamdulillah. Waktu pengerjaannya 1 minggu ya, berarti pertemuan selanjutnya dikumpulkan dan dipresentasikan. Kalian bisa membuat PPT maupun yang media yang lain. Disarankan sih PPT aja ya. Kalian membuat PPT, nanti gambar-gambarnya dimasukkan ke PPT-nya. Apakah ada pertanyaan? Ya, itu aja cukup. Kalau tidak ada pertanyaan, Bapak akhiri. Jangan lupa belajar untuk materi 7 atau materi berikutnya ya. Dan diskusinya dilanjutkan di rumah. Sehat-sehat ya, dijaga kesehatannya. Makannya dijaga agar tidak sakit. Sekian dari Bapak. Apabila ada salah kata, Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.